Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik ruang lingkup akuntansi. Istilah akuntansi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini bukan istilah yang asing bagi kita semua. Dalam Fakultas Ekonomi terbagi pula menjadi beberapa jurusan, salah satunya adalah jurusan akuntansi. Nah, secara luas akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Akuntansi digunakan oleh banyak pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi juga dianggap sebagai bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan laporan-laporan bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi yang digunakan oleh stakeholder adalah mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah entitas. Entitas akuntansi merupakan satuan akuntansi, misalnya perusahaan. Selain perusahaan, juga pemerintah sebagai salah satu entitas akuntansi. Pemirsa, siapakah pengguna dari laporan keuangan? Siapakah stakeholder dari sebuah perusahaan sehingga mereka menggunakan laporan keuangan? Ada beberapa pihak yang menggunakan laporan keuangan. Yang pertama adalah penanam modal atau investor. Investor dianggap sebagai pusat dari laporan keuangan. Investor berkepentingan atas informasi tentang posisi keuangan dan masa depan perusahaan. Angka-angka di dalam laporan keuangan menjawab kebutuhan investor akan hal ini. Yang kedua adalah kreditur dan supplier. Mereka akan menilai resiko terhadap kredit yang diberikan terhadap perusahaan. Bila angka-angka di dalam laporan keuangan menunjukkan angka yang tidak begitu baik, maka ini menunjukkan resiko yang lebih besar bagi para kreditur dan supplier. Yang ketiga, karyawan dan organisasi. Mereka berkepentingan terhadap stabilitas dan profitabilitas dari perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berkepentingan terhadap going concern dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, akademisi memerlukan data akuntansi untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa akademisi menggunakan data-data keuangan, data-data akuntansi yang mereka olah untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan dalam ranah akademisi. Yang kelima, manajemen. Manajemen selaku pengelola perusahaan bertanggung jawab terhadap arah jalannya perusahaan. Manajemen memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap laporan keuangan. Hal ini tergantung ukuran dan jenis industri perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan perbankan akan membuat laporan untuk memenuhi kebutuhan ketentuan dari Bank Indonesia. Nah, banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi mengharuskan adanya kesamaan bahasa atau istilah yang digunakan di dalam akuntansi dan laporan keuangan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah interpretasi terhadap informasi yang ada. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun menggunakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang kita kenal dengan istilah PABU atau prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Yang di Amerika dikenal dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. PABU atau prinsip-prinsip akuntansi berterima umum disusun oleh DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PABU ini berupa SAK atau Standar Akuntansi Keuangan
yang terdiri atas beberapa PSAK atau pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. Nah, berikutnya kita akan beralih kepada bidang spesialisasi akuntansi. Akuntansi terbagi menjadi beberapa bidang-bidang secara spesialisasinya. Sesuai dengan perkembangan yang ada, akuntansi terbagi menjadi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, sistem akuntansi, dan akuntansi sektor publik. Spesialisasi bidang ini terus berkembang seiring dengan kompleksitas yang ada. Kita akan masuk yang pertama kepada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Sebuah perusahaan melaporkan laporan keuangan secara periodically, bisa tahunan atau triwulanan. Hal ini memenuhi ketentuan yang ada dari otoritas yang ada di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Akuntansi keuangan ini paling sering digunakan di dalam ranah akuntansi. Berikutnya kita akan beralih ke akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Bidang ini terutama bersangkutan dengan biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang-barang real akan menggunakan akuntansi biaya dalam perhitungan cost of goods sold-nya. Berikutnya, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi ini mencakup juga akuntansi biaya. Menggunakan biaya historis dan biaya taksiran guna membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan dan perencanaannya. Akuntansi manajemen sering dihadapkan pada masalah pemilihan berbagai alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif yang baik yang harus diambil oleh pengelola perusahaan. Jadi perbedaan antara akuntansi dan biaya dan akuntansi manajemen adalah pada akuntansi biaya menekankan kepada berapa harga produk yang diproduksi, sedangkan akuntansi manajemen menggunakan dasar akuntansi biaya tersebut untuk pengambilan keputusan tertentu. Berikutnya kita akan beralih ke bidang spesialisasi yang lain, yaitu auditing. Auditing adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan. Akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu memeriksa laporan keuangan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung catatan akuntansi dan laporan keuangan, serta memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa tersebut. Laporan keuangan dikatakan wajar kalau disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Para auditor diberikan kewenangan untuk memberikan pernyataan atas laporan keuangan yang diperiksa. Kita beralih ke spesialisasi lainnya, yaitu sistem akuntansi. Bidang ini menyangkut masalah perencanaan, prosedur, metode, dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. Seorang ahli sistem akuntansi pada masa sekarang harus memiliki keahlian di bidang teknologi informasi atau IT. Sebab pada masa sekarang pengolahan data akuntansi hampir semuanya sudah menggunakan program aplikasi komputer. Saat ini
jarang sekali kita temui perusahaan yang masih mengolah data-data akuntansinya secara manual. Semua mencatat, terekam secara computerized. Saat ini komputer digunakan untuk mengolah data-data akuntansi. Kita beralih ke spesialisasi berikutnya, yaitu akuntansi sektor publik. Bidang ini merupakan bidang yang khusus karena mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah publik. Wilayah publik ini meliputi lembaga-lembaga publik. Di antaranya adalah badan pemerintah pusat dan badan pemerintah daerah. Sebagai contoh badan pemerintah pusat adalah kementerian, dan pemerintah daerah adalah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Ranah di dalam akuntansi sektor publik saat ini sudah semakin meningkat. Artinya sudah umum digunakan oleh berbagai institusi di dalam sektor publik. Setelah mempelajari bidang-bidang spesialisasi akuntansi tadi, kita akan berlanjut kepada konsep dasar akuntansi. Standar akuntansi keuangan disusun berdasarkan anggapan dasar yang dikenal dengan istilah konsep dasar. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang digunakan di dalam praktek akuntansi. Ada 4 konsep dasar. Yang pertama adalah konsep kesatuan usaha atau business entity. Konsep ini didasarkan anggapan bahwa penerapan akuntansi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat atau yang dikenal dengan istilah entitas. Entitas tidak akan merubah catatan harga beli dari barang meskipun harga barang atau jasa tersebut berubah di pasar. Kemudian konsep yang ketiga adalah dasar accrual atau accrual basis. Dasar ini digunakan untuk menentukan kapan suatu transaksi harus dicatat atau diakui. Dalam akuntansi dikenal 2 dasar pencatatan, yaitu dasar tunai atau cash basis dan dasar accrual atau accrual basis. Dasar tunai menyatakan bahwa transaksi dicatat saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran, kas. Sedangkan dasar accrual mencatat transaksi pada saat terjadinya, tidak mengindahkan penerimaan atau pengeluaran kasnya saja. Jadi terdapat perbedaan signifikan antara cash basis dan accrual basis. Yang konsep dasar akuntansi yang keempat adalah kelangsungan usaha atau going concern. Dasar ini menganggap bahwa entitas akan berlangsung secara terus-menerus sehingga dapat melakukan transaksi di masa yang akan datang. Dari 4 konsep dasar akuntansi ini, kita menggunakannya untuk selanjutnya di dalam memproses data-data keuangan. Setelah mengetahui konsep dasar akuntansi, kita akan berlanjut kepada ruang lingkup akuntansi berikutnya, yaitu persamaan akuntansi. Unsur dasar suatu laporan keuangan terdiri atas 3 macam, yaitu aset, hutang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal pemilik. Aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dikenal dengan istilah aktiva. Sumber aktiva, aset atau kekayaan tersebut berasal dari pasiva. Jadi suatu perusahaan ketika berdiri, dia akan memiliki aktiva dan akan memiliki pasiva. Aktiva diperoleh berdasarkan pasiva. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Persamaan berikutnya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Karena di dalam pasiva ini tercakup hutang dan ekuitas. Baik mahasiswa, untuk memudahkan pemahaman terhadap persamaan akuntansi, maka kita akan
melihat sebuah contoh sebagai berikut. Bapak Joko membuka sebuah usaha dengan nama perusahaan ABC. Pengeluaran awal yang dibutuhkan yaitu untuk bangunan dan persediaan barang dagangan. Bangunan bernilai 100 juta dan persediaan barang dagangan senilai 20 juta. Maka total modal awal atau aktiva yang dibutuhkan Pak Joko untuk memulai operasi perusahaannya senilai 120 juta. Namun, Pak Joko hanya memiliki modal awal senilai 70 juta. Oleh karenanya, Pak Joko harus memenuhi kekurangannya senilai 50 juta dengan melakukan hutang. Dari kisah tadi, kita bisa menarik sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset senilai 120 juta sama dengan hutang 50 juta ditambah dengan modal sendiri 70 juta. Aset terdiri dari bangunan senilai 100 juta dan persediaan barang dagangan senilai 20 juta. Sedangkan dari sisi pasifanya adalah hutang senilai 50 juta dan modal sendiri senilai 70 juta. Demikian adalah contoh dari persamaan akuntansi. Baik pemirsa, dari topik ruang lingkup akuntansi ini, kita bisa memperoleh beberapa hal, yaitu kita sudah mengetahui pengertian dari akuntansi sendiri, kemudian stakeholder atau pengguna dari laporan keuangan, selain itu juga bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan yang terakhir kita juga sudah belajar mengenai persamaan akuntansi. Pemirsa, khususnya mahasiswa, Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.